Bu, kalau apa tu main HP togak baik kau, itu artinya sedang main Facebook, main WA, menonton YouTube. Tapi kalau apa tu lah memoci HP, yang baik kau bapak ibu sekalian. Indo bulu perlu dipocik kadang, di otak ni bitunya ha. Itu ada pencet sesekali mau dengan pesong bitunya itu bu 80% laki bu sedang main judi online dia. Indo mungkin sedang main ula-ula apa tu. Betul tak? Kalau lagi anak kita memakan harta yang haram, nasi yang haram, minuman yang haram masuk ke dalam perutnya menjadi setetes darah ditembakkan dari jantung ke otak, berputar darah haram di otaknya, makanya anaknya menjadi anak yang durhaka, anaknya menjadi anak yang pelawan, anaknya menjadi anak yang pesong. Kenapa? Makan dari makanan yang haram. Ambo ingin kecamatan Natal, camatnya membuat peraturan bahwasanya semua konter yang berada di kecamatan Natal tidak boleh menjual chip. Yang kedua, jikalau ada yang menjual chip, maka akan diberikan sanksi. Di bawahnya ditandatangani oleh camat, ditandatangani kepala desa, ditandatangani oleh kua, ditandatangani oleh nek mama, sesepuh, tokoh, semua tokoh yang ada di sini. Insya Allah dengan cara ini akan hilang judi online di kecamatan Natal ini bapak ibu sekalian. Jadi insya Allah juga beko setelah acara bawa main judi online. Itu boleh guna pak. Tak ada alasan tidak bersyukur. Harus bersyukur walaupun bagaimanapun keadaannya. Pak Ustaz, bagaimana dia bukan bersyukur Pak Ustaz? Dari dulu sampai kini, dari kocik sampai tua, ambo gonin miskin aja Pak Ustaz. Syukur tetap bersyukur bu. Bagaimana bukan bersyukur Pak Ustaz? Dari dulu sampai kini, silih berganti penyakit datang. Kadang dulu Pak Ustaz tu, tentu setiap Pak Ustaz belakangnya bona Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Panjang bona pula, payah bona. Kalau panjang bona dipopendek baik. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Panjang juale dipopendek sallallahu alaihi wasallam. Panjang juale dipopendek sallallahu alaihi. Panjang juale matilah. Pasu pun nak pula Bapak Ibu sallallahu alaihi dah perlu kuat bagi no. So kada tu ucap itunya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, siapalah pajar yang togak jatih pentas kau gini je. Iyo dia ustaz pajar kau je. Cinta maka tak memiliki. Orang ibu pun dia ondak aku apa tu indo teh serta merta ondak no mungkin soto berselisih di jalan langsung menikah bodoh. Ondak begitu, kenal begitu dulu, baru bersurat-suratan, barulah bersayang-sayang, barulah bercinta-cinta, barulah dimiliki apa tu nah. Olah dapet apa tu ondak dicampakkan pula apa tu leh. Nambo Bapak Ibu Asmar Habibi SPD. Siapa bu? Asmar Habibi SPD. Apa SPD kau Pak Ustaz? SPD kau adalah sedang perjalanan dakwah. Dia itu kada Asmar Habibi nama Pak Ustaz. Dia itu belulah yang mirip sama orangnya. Maka begitu. Limaza? Why? Kenapa begitu? Karena arti Asmar Habibi kau adalah Habibi apa artinya Pak? Habibi apa artinya? Kekasih, kesayangan. Habibi artinya kekasih. Asmar apa artinya Pak Ustaz? Asmar Habibi artinya adalah kekasihku yang hitam manis. Itu arti Pak. Baduto Pak Ustaz. Kau baduto mu Bapak Ibu dah. Kalau ibu-ibu apa-apa yang umur 50 tahun atau 60 tahun zaman kini, lai dulu logo bahasa Arab. Yang mana logo bahasa Arab? Lain nama di situ. Apa logonya? Huwa asmar latin sani.
Lain logonya bu. Kalau pun naik bodongnya, apa artinya? Kalian nama begitu? Wa asmar latin sani. Apa artinya? Hei, engkaulah yang hitam manis, jangan lupakan aku. Masuk itu orang Natalnya apa? Hey you black sweet, don't forget me. Ambo bapak ibu kinin tinggal di Ujung Gadiang, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Orang sinin. Di tu kado agak-agak apa tu? Ambo ko bapak ibu olun bo bini tidole. Ini meleh. Kono apa? Kono banyak yang bertanya Ustaz. Apa pak? Apa bu? Olah apa anggota di rumah lain-lain lo anggota ditanya bini alum lain-lain. Jadi yang bapak ibu beko jangan bertanya yang mana bini pak Ustaz. Lah apa anggota Ustaz? Itu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Dicari kan untuk Ustaz binata. Tu cocok tu. Umur bapak ibu baru 25 tahun. 25 tahun bu umur. Pajamatah pun apa? Tidaklah golaknya ya Allah. Tanda berbahagia. Yang saya hormati, yang kita muliakan Bapak Samad ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili, Bapak KUA ataupun yang mewakili, Bapak BKM Masjid serta jajaran dan susunan strukturalnya, dan juga Bapak pengajian wirid dan juga ketua panitia. Kita kasih dulu aplaus kepada ketua panitia Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di mana-mana yang banyak panitianya orang tua, olah tua-tua, tapi di Natal ini muda-mudi Masjid Al-Fatah, walaupun masjidnya sederhana, walaupun masjidnya tidak megah, walaupun masjidnya tidak mewah, walaupun masjidnya tidak besar, tapi bisa mendirikan acara tabligh akbar sebesar ini betul-betul sangat luar biasa. Tepuk tangan. Semuanya, mulai dari pengarahnya, pembinanya, pengurusnya, yang melaksanakannya, tukang masaknya, tukang susun bangkunya, tukang togakkan tendanya, protokolnya, anak-anaknya, tokoh-tokohnya, semuanya is the best. Jangan golak bele kali ndo mengoti tanya kan Pak apa artis the best kok? Yang terbaik. Very very good. Mantap. Selanjutnya yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada Bapak Ibu semuanya, tokoh-tokoh yang besar tak bisa saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya, yang kecil tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah kita semuanya berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita memperingati Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang besar yang terjadi di dunia ini selama dunia ini terkembang. Ini adalah peristiwa yang salah satunya yang paling besar. Kalau peristiwa yang paling besar nomor satu itu Pak, kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi Pak. Kenapa ada Isra wal Mi'raj? Karena Nabi lahir. Kalau Nabi lahir, tidak mungkin ada Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang amat begitu panjang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik langit pertama, naik langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai ke atas, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini adalah perjalanan yang amat panjang, namun ditempuh hanya sesaat-saat malam. Hanya seberapa malam ditempuh. Kenapa? Karena bahasa di dalam Al-Qur'annya, Subhanalladzi asra bi abdihi. Apa bahasa di dalam Al-Qur'annya? Bahwasanya maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kita Bapak Ibu sekalian, kalau dari Natal kau Ujung Gadiang awak,
Kalau berjalan surang awak pak Allah mungkin sehari semalam ne pak. Dia pak. 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 Allah mungkin sehari semalam ne pak. Cuman di awak diperjalankan. Apa yang memperjalankan awak? Mungkin Honda, mungkin motor, mungkin bus, mungkin truk, mungkin angkot, mungkin sepeda motor. Makanya perjalanan yang seharusnya sehari semalam hanya ditempuh dengan waktu 3 jam saja. Kenapa? Karena dia bukan berjalan sendirian, tapi dia diperjalankan. Apa kendaraan Nabi Muhammad dengan perjalanan yang amat begitu panjang, horizontal dan vertikal, mendatar dan mendaki perjalanannya? Apa kendaraannya? Honda NMAX, ndo tolok di Honda NMAX pada. Apanya? Motor kijang Innova, ndo tolok pada. Apa? Pesawat, ndo bisa pesawat menembus pada. Lalu apa? Ada satu hewan, satu binatang yang dikeluarkan dalam surga, yang binatang ini yang bernama dengan buruk. Apa pak? Buruk. Bagaimana perjalanan buruk? Buruk sejauh mata dia memandang. Kemana dia memandang lah sampai aja ke situ. Namanya saja barkun, kilat, secepat kilat inyo. Kalau inyo naik ke atas, kaki belakangnya menjulur pak mereka. Kalau inyo turun, kaki mukonya menjulur mereka pak. Itulah buruk. Lalu orang dulu buruk mode gambar-gambar wanita kepalanya, itu ndo gambaran buruk pak dah. Ndo lah yang tahu bak mana mode gambar buruk. Cuman yang dijelaskan buruk ini lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Maka pertama Isra wal Mi'raj. Apa inti Isra wal Mi'raj? Bukan tiada lain, tiada bukan. Intinya adalah penjemputan perintah solat untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad. Maka pertama yang ingin kita sampaikan apa? Bahwasanya ada acara ini. Setelah acara ini bermegah-megah, bermeriah-meriah, bersama-sama, beramai-ramai. Jangan sampai besok kok indolai orang semboyang di masjid Bapak Ibu sekalian. Jangan kita bersama-sama di Kota Akbar membahas Isra wal Mi'raj. Yang inti Isra wal Mi'raj adalah membawa perintah solat. Tiba-tiba indolai yang mau datang ke masjid. Iko Isra wal Mi'raj kita kok gagal namanya pak. Gagal namanya pak. Kenapa? Satu-satunya amalan pertama, amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah amalan solat pak. Kalau solatnya elok, solatnya rajin, solatnya baik, maka diterimalah sedekahnya, diterimalah zakatnya, diterimalah puasanya, diterimalah hajinya, diterimalah umrohnya. Tapi kalau solatnya tidak baik, solatnya tidak ada, solatnya kurang bagus, solatnya tidak sah, maka sedekahnya, zakatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, semuanya akan terbengkalai. Kenapa? Induk yang pertama dia tidak kerjakan. Apa itu? Mendirikan dan melaksanakan solat. Maka kalau kita lah pengajian Isra wal Mi'raj, tidak ada lagi alasan tidak ikut solat. Kalaulah solat di rumah, bagus. Bagi yang ulun solat walaupun di rumah dulu. Bagi yang telah solat tapi di rumah, mari kita tingkatkan solat di dalam masjid. Datang ke Masjid Al-Fatah, di tepi jalan siko kita banyak, datang beramai-ramai, penuhkan di dalam masjid. Maka kita mari ramaikan masjid. Datang ke masjid. Anak muda datang ke masjid. Bapak-bapak solat di masjid. Ibu-ibu mari ramaikan masjid. Anak-anak datang beramai-ramai ke masjid. Ini barulah berhasil yang namanya Isra wal Mi'raj. Pertama. Yang kedua, peringatan daripada penyambutan bulan suci Ramadan. Kita gobo insyaallah ceramah ni panjang-panjang buk dah. Insyaallah sampai selesai aja nya. Lah. Selesai. Penyambutan daripada bulan suci Ramadan. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman,
dipanggil Allah orang yang beriman. Lamun bobo pikir bakal di dalam Al-Quran kau banyak yang dipanggil Allah orang yang beriman nih. Bakal kau banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, orang yang beriman. Apa itu? Lagi ngobang di belakang gobang. Wah, kalau banyak orang yang beriman dipanggil Allah. Kan bisa saja di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini Allah panggil, hei orang-orang yang Islam. Kan bisa saja contoh, misal. Lalu kenapa yang dipanggil orang yang beriman? Ternyata Bapak Ibu sekalian, antar orang yang beriman dengan orang Islam itu jaknya beda Bapak Ibu sekalian. Orang beriman dengan orang Islam ternyata berbeda. Apa bedanya Pak Ustaz? Kalau inyo Islam belum tentu dia beriman. Ingat Bapak Ibu, kalau inyo Islam belum tentu dia beriman. Tapi kalau dia sudah beriman, sudah barang pasti dia dikatakan orang yang Islam. Misal, contoh, perumpamaan, cincin omeh, golang omeh, dukuh omeh, subang omeh. Omeh yang ibu pakai itu, omeh itu warnanya Bu, omeh itu warnanya kuning. Omeh itu warnanya kuning, Pak. Tapi baju jolehnya Bapak Ibu, Indo sudahlah nin kuning tu omeh Bapak Ibu. Baju jolehnya memang omeh tu kuning, cuma dah saudara yang kuning do omeh Pak dah. Poi lapak besok pi pagi ko pasir. Ondak poi maraton atau ko batang air ondak ambil uduk. Tiba-tiba pas ondak ambil wuduk di batang air, lewatlah ning kunyang nang omeh tu Pak Ustaz. Ndo ti omeh Bu tu. Tapi kunyang, walaupun kunyang Bu, tapi omeh tu kunyang Pak Ustaz. Inyo Bu kok ni omeh tu membonom denyo. Iko tapi muapung lewat denyo. Di malah datang omeh mabuk. La ilaha illallah. Artinya apa? Memang emas kuning, tapi tak semua yang kuning emas. Memang yang beriman sudah barang pasti Islam, tapi tak semua yang Islam itu beriman. Tapi berdoalah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang beriman. Islam belum tentu beriman. Makanya banyak orang yang disebut Islam KTP. Tapi kalau beriman sudah barang pasti Islam, makanya Indolai disebut iman KTP. Lalu setelah ini, kenapa dipanggil Allah orang yang beriman? Ajaknya Bapak Ibu, yang tolong melaksanakan puasa hanya orang yang beriman. Kalau orang beriman tu, kalau hendak datang bulan puasa, ikonyo bergembiranya, berbahagianya, bersenangnya, dibuat acara tabligh akbar, dibuat acara pengajian, sonang hatinya kalau datang bulan Ramadan, ikut tanda orang yang beriman. Tapi kalau orang yang kurang iman, orang yang tipis imannya, kalau datang bulan Ramadan, bukan dia berbangga, bukan dia berbahagia, bukan dia bersenang-senang, tapi apa? Inyocomeh, risau, galau, gundah gulana. Apa yang dicomehkannya? Apa yang dia akan comeh kata Bapak Ibu? Sebulan penuh Indo bisa makan, sebulan penuh Indo bisa minum siangnya, sebulan penuh Indo bisa mokok siangnya. Indo bisa kalopo main sampelang sebulan penuh Indo bisa lah tutup lopo. Kalau orang ini kurang iman, comeh di dalam hatinya. Tapi di siko ndolai do. Di siko indolai do. Ndolai di siko do. Diterima nih Ustaz. Selesai dulu acara kok baru. Maka jadilah orang beriman sehingga berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga berbangga dengan datangnya bulan Ramadan. Tak cemas dia, tak takut dia kalau datang bulan Ramadan. Kenapa? Di dalam pikirannya, kalau datang bulan Ramadan berarti iko pahalanya banyak, ampunan dosanya banyak, akan dilipat gandakan segala daripada amal saya. Bangganya. Ini contoh orang yang beriman. Lalu sebelum datang bulan Ramadan,
Apa yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu sekalian dalam menyongsong bulan Ramadan? Pertama yang perlu kita persiapkan adalah hati yang bersih. Apapun penyakit hati campakkan. Mulai dari iri, mulai dari dengki, mulai dari busuk kalang, sempit kalang. Apa leh? Bingka-bingka namanya. Campakkan saudara, dendam, benci, semua yang di dalam hati ini campakkan, buang semuanya. Inyo banyak bulu orang kinin bu, do bayi iri ke tetangganya do, lai tetangga dapat nikmat, inyo yang sakit, lai dapat tetangga dapat musibah, inyo yang senang hati. Apa ni do hati Bapak Ibu? Membeli sepeda motor baru, membeli kereta, membeli Honda, membeli Nmax tetangganya bu, disibuklah de inyo dari tirai tingkoknya guna. Tetangganya yang membeli Honda, inyo yang naik darah. Iko penyakit hati ke Bapak Ibu. Tetangganya yang membeli kipas angin baru, inyo yang pergi ke kamar buat selimut 3 lampih kau dinginan. Cuman disikoin dolai doh, sikoin dolai. Di mananya? Dari gerbang kota Natal ke sikonya. Ini harus dibersihkan semua benci, sifat iri dan hati. Iri kepada tetangga dengan datangnya bulan Ramadan, campakkan. Dendam kepada tetangga, dendam kepada saudara, dendam kepada sanak famili, campakkan. Benci kepada suami, benci kepada orang tua, benci kepada tetangga, benci kepada sanak famili. Dengan datangnya bulan Ramadan, campakkan, hilangkan. Maka hati kita menjadi hati yang bersih dengan datangnya bulan Ramadan. Setelah hati kita bersih, apa yang perlu kita lakukan pekerjaan, kelakuan yang tidak ada gunanya, yang bermaksiat. Iko dengan datangnya bulan Ramadan, hentikan semuanya. Apapun itu semuanya, mulai dari anak-anak kita Bapak Ibu, tolong pelihara, tolong didik dengan baik. Memang kita akui Bapak Ibu sekalian, anak yang paling susah untuk dididik adalah anak zaman kini. Dia bu, iyan lebih tu, lecopek kita. Memang kini. Kalau orang bapak ketika kecil dulu, takkan payah dididik. Kenapa? Yang merusak otak bapak ibu ndo banyak do. Paling tipi lahnya, itu pun tipi-tipi hitam putih lahnya pak. Subah-subah lo bulo lainnya. Apa siarannya? TPRI lah siarannya. Apa-apanya berita dalam dunia dalam berita. Itu yang merusak. Tapi kalau anak muda zaman sekarang, anak kita zaman sekarang, yang merusaknya banyak Bapak Ibu sekalian. Mulai dari televisi, mulai dari HP, Facebook, WA, Instagram, Twitter, TikTok, capcuk, snack video, game online, Free Fire, Mobile Legend, PUBG. Rusak anak kita Bapak Ibu sekalian. Apalagi potang 2 tahun yang lalu, pas masuk-masuk zaman Siti Corona sama Coronawati. Rusak anak awak. Dia apa? Dipaksa untuk anak kita tuh selalu memegang HP. Nggak bisa sekolah di dalam lokal doh. Kan itu waktu Siti Corona sama Coronawati datang tuh Bapak Ibu. Nah, sedangkan sekolah anak awak di dalam lokal, lai bangkunya, lai gurunya, pakai buku, pakai papan tulis, pakai meja, pesong juga anak awak tu Bapak Ibu. Apalagi sekolahnya di dalam rumah, dibolikan HP dalam rumah, dalam kamar, sedang tidur, pakai paket, bolikanlah 2 giga paketnya, 5 minitnya belajar, tapi 1 jam main game online kau jualnya.
Apa nindokan tambah bodohan awak tu? Maka dimasukkan, inilah kerja orang Yahudi. Memang betul kata Allah, walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan sonang orang kafir Yahudi dan Nasrani sebelum kita kau mengikuti apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka buat peraturan, barulah mereka senang. Setelah kita mengikutinya, barulah anak awak main HP kojonyo, main game online kojonyo. Anaknya zaman kini main game online, ayahnya pula kini main judi online. La ilaha illallah. Batambah pasu satiok sabonta poiko konter. Mengapa? Membeli chips. Le apa? Le skater, super win, mega win dan jackpot. Lah. Kau bahaya kau bapak ibu sekalian. Satiok sabonta. Indole kepiangnya beko minta kau kawannya apa minta sedekah. Awak kecewa minta sedekah, kau minta sedekah kepiang. Inyo yang minta sedekah cip bapak ibu. La ilaha illallah. Iko wahayo. Banyak orang kini malunya main judi pakai sampelang, pakai kartu, malunya. Tapi ndo malunya ketahuan main judi pakai judi online do. Pak Ustaz, bagaimana caranya ciri-ciri laki ambo main judi online? Ambo no tontu mono. Pakai HP je Pak Ustaz, pakai HP-nya buat main judi online kau bu. Ndak perlu pakai kartu, pakai batu. Bagaimana te modelnya? Bo praktekkan contohnya. Lai HP situ. Solang sebontar. Lah, leh terbongkar rahasia bapak ke bu ya. Bu. Kalau apa tu main HP togak baik kau. Itu artinya sedang main Facebook, main WA, menonton YouTube. Tapi kalau apa tu lah memoci HP, yang baik kau bapak ibu sekalian. Indo bulu perlu dipocik kadang, no di otak ni bitunya Itu ada pencet sesekali mau dengan pesong bitunya itu bu 80% laki bu sedang main judi online dia. Indo mungkin sedang main ula-ula apa tu. Betul tak? Maka ambo meminta. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena dengan judi online ini bisa menghilangkan segalanya. Bisa menghilangkan usahanya, bisa menggadaikan sertifikat tanahnya. Kenapa? Candu bapak ibu sekalian. Menang sekali, akhirnya kalah beribu kali. Bahaya. Dapat kepiang dari judi online, membeli chip, dijual ke konter, dapat kepiang 200.000 bapak ibu sekalian. Akhirnya dibawalah de apa go kalopo kepiang 200.000 go cako, dibolilah ke boleh dibawa ke rumah. Apalagi dimasak oleh istri, dibasuh, dimasukkan ke magic. Setelah masak, dihidangkanlah di atas meja makan. Akhirnya dipanggillah suami, anak, cucu dan kemenakan. Bang, Ciko bang, makan gitu bang. Nak, cucu, kemenakan, makan juga, makan. Sebelum makan pakai doa dulu tu pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sebelum menyuruh pakai bismillah pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Bu, itu akan masuk ke dalam api neraka. Kalau lagi anak kita memakan harta yang haram, nasi yang haram, minuman yang haram, masuk ke dalam perutnya, menjadi setetes darah. Darah ditembakkan dari jantung ke otak, berputar darah haram di otaknya. Makanya anaknya menjadi anak yang durhaka, anaknya menjadi anak yang pelawan, anaknya menjadi anak yang pesong. Kenapa? Makan dari makanan yang haram. Lai masuk apa? Maka ikut solusi. Apa solusinya Pak Ustaz? Ambo ingin kecamatan Natal kok. Ambo di Pasaman Barat lah ambo sebut sedalahnya Bapak Ibu. Yang ambo tugas ambo menyebutkan ajanya. Ambo ingin kecamatan Natal kok camatnya membuat
peraturan bahwasanya semua konter yang berada di Kecamatan Natal tidak boleh menjual chip. Yang kedua, jikalau ada yang menjual chip, maka akan diberikan sanksi. Di bawahnya ditandatangani oleh camat, ditandatangani kepala desa, ditandatangani oleh apa disekoleh kua, ditandatangani oleh nenek mama, sesepuh, tokoh, semua tokoh yang ada di sini. Insya Allah dengan cara ini akan hilang judi online di Kecamatan Natal ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah juga bekos setelah acara bawa main judi online. Itu boleh guna Pak. Lah ibu lupa ambo ceramah satu tempat Pak, ambo menduga. Awak ceramah judi online iyo tu ajaknya lah yang HP-nya. Bahaya. Ambo lah banyak nampak ambo usaha yang habis dek judi online kok. Hancur keluarga karena judi online lah banyak Bapak Ibu sekalian. Maka pertama, bersihkan perilaku kita, bersihkan iri dan dengki di dalam hati kita, perbaiki akhlak kita. Jangan sampai anaknya main game online, ayahnya main judi online, datang bulu umaknya kini main TikTok. La ilaha illallah. Pandai bulu umaknya kini main Facebook, main TikTok pada anak ele. Gawat, bahaya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Setelah kita bersihkan hati, kita robah perilaku kita, lalu apa yang perlu kita perbaiki lagi untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah saling bermaaf-maafan. Apa Bu? Saling bermaaf-maafan. Seorang anak minta maaf kepada orang tuanya, seorang istri minta maaf kepada suaminya, seorang suami minta maaf kepada istrinya. Dari tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya saling bermaaf-maafan. Dari pemimpin minta maaf kepada rakyatnya, rakyatnya minta maaf kepada pemimpinnya. Ini adalah akhlak yang baik yang harus kita tradisikan setiap waktu datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu jangan malu untuk minta maaf. Iko banyak orang kini malu minta maaf. Coba Bu tanya bulu ke Ibu. Bu, lain minta maaf ko apa bulu saya ko Bu. Lopeh ni, saya lopeh. Itu mana? Ndak mana. Padahal kalau dicolik salah ni banyak salah itu. Bu, minta maaf lah ko apa tu Bu. Paling indok satio ondak tidur minta maaf awak Bu. Bakado itu olun joleh lebu ontah lai salah awak suagi tu ku apa tu. Artinya apa tapi apa tidak berani menegur awak. Akhirnya apa tu tidur awak tidur. Subuhnya lah mati Bu. Apa yang akan dimaafkan ni? Apa yang akan terjadi Bu? Tidur di dalam keadaan suami marah, maka minta maaf Bu. Pulang dari siko-beko Bu. Lalu hendak tidur ke apa tu ke apa tu Bu. Bisikkan ke telingonya. Oh kacik. Janganlah kacik. Lah kacik. Tuka. Oh kanda. Kan ikonyo. Kanda. Apa tu Dinda? Ambo minta maaf mboko kandai. Kadalah minta maaf lagi kau selama kau depan ano. Tapi cakap bodongah ceramah Ustaz Asmar Habibi minta maaf keceknya. Jadilah apa ndak disebut. Ambo minta maaf mboko kandai sedalah salah ambo ya. Dari pertama wak menikah sampai salah ambo yang suagi kau. Lai salah Dinda saya. Lai kanda. Apa salah Dinda saya? No tonton no. Lai te kanda. Kan lai te kep yang kanda yang hilang dalam saku dalam kamar tu. No kanda. Iyo hilang deh. Indo tu yang lain bagi mambi ni. Ambo tio. Ambo tio. Oh baik tu. Ambo pun baik itu lah Dinda minta maaf mo ko Dinda. Dari pertama kita menikah sampai salah mo yang suami. Lai salah kanda saya. No tonton mo no. Lai Dinda apa tak salah dia salah kanda ko ambo tu. Kan lai te ayam Dinda yang hilang tu no. Iya Indo te ditundo Honda bagi tu no. Ambo de menjualnya no le pembeli kok Surya le dah. Biar tu ibu tu dijual digadekan apa aja. Jangan minta maaf Bu,
Jangan minta maaf sehari, sekali, setahun. Bila tu? Pas hari ya. Pas hari gaya lah minta maafnya. Itu pun payahnya minta ampun. Kada payah seorang di kamar, seorang di dapur. Mengapa? Bo fikir. Apa yang dipikirkan? Siapa yang kan dulu mengulurkan tangan? Bo fikir siapa kan dulu mengulurkan tangan. Apalah kecek ibu di dalam mati di dalam kamar kona. Ambo kalau ambonyo dulu bang minta maaf dah. Kau ndak mau bang dah. Dulu ganti abang dulu ambo nah. Semua ayah semua mak bo. Lomak makan bo. Godang rumah kami. Lai motor kami. Loweh kebun kami. Setelah menikah sama abang melarat semua larat-laratnya. No ndak mau. Datang mula apa kau di dapur. Ambo kalau ambo dulunya dok cik. Ambo disiko ketuanya, ambo disiko pemimpinnya, ambo disiko presidennya, ambo disiko bupatinya. Ndak mungkin ambo bukan minta maaf dok. Kan ikonya bu. Bu, minta maaf lah gitu bu. Walaupun sebenarnya sebanyak-banyak salah orang ibu, lebih banyak salah laki bu. Dia bu. Iya kecil empat.